Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2011 Kekalahan Cepat. Leluhur Gagak Darah sedang fokus mengobati luka-lukanya. Lengannya sudah tumbuh kembali. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan tulang-tulang merah dengan tanda keemasan yang terukir di tulang-tulangnya, dan ketangguhannya bahkan lebih kuat dari artefak suci. Artefak suci biasa tidak akan bisa meninggalkan bekas di atasnya, belum lagi leluhur Gagak Darah memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan jauh lebih kuat daripada fisik suci seorang kultivator manusia. Tapi tulang-tulang yang menutupi permukaan tubuhnya ditutupi retakan dengan darah yang merembes keluar. Niat pedang masih melekat pada luka-luka itu, dan dia akan kesakitan setiap kali dia bergerak. Bahkan jika dia memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, dia tidak bisa menghilangkan niat pedang astral di dalam lukanya. Setiap kali dia memulihkan lukanya, niat pedang itu akan meletus dan menambah lukanya. Leluhur Gagak Darah menggunakan aura sucinya untuk mengeluarkan niat pedang, tapi efeknya tidak bagus. Dia tidak mahir dalam teknik bela diri, dan ini berarti dia tidak memiliki teknik kultivasi. Jadi, penggunaan aura sucinya agak kasar. Saat itu, dua sosok muncul. Ketika leluhur Gagak Darah membuka matanya dan melihat dua orang itu, kemarahan berkobar di dalam pupil matanya. Dia bangkit, menunjuk ke arah Lin Yun, dan meraung, "Dasar tikus hina. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu?" Dia sangat marah karena Lin Yun datang setiap beberapa hari sekali, mengeluarkan payung dan pergi setiap kali dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setiap kali Lin Yun datang, dia akan menjadi lebih kuat, dan intensi pedang astral yang ditinggalkan Lin Yun di dalam tubuhnya akan meningkat. Setelah beberapa kali bertarung, leluhur Gagak Darah akhirnya menyadari bahwa Lin Yun menggunakan dia sebagai rekan yang hemat. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak selama periode ini, belum lagi berkultivasi. Bai Qingyu gemetar ketakutan dan tidak berani berbicara. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Yun dalam beberapa hari terakhir sehingga leluhur Gagak Darah menjadi begitu marah. "Ini fisik suci Natal Yin yang kau butuhkan. Aku sudah membawanya padamu," kata Lin Yun. Leluhur Gagak Darah menyipitkan pupil matanya, melangkah maju dan muncul 10 meter jauhnya dari Lin Yun. Saat dia mendekat, aura Baleful dan aura Sein setengah langkah yang dia keluarkan membuat Bai Qingyu gemetar. Leluhur Gagak Darah sangat senang ketika dia melihat Bai Qingyu, tetapi dia menjadi berhati-hati dan bertanya, "Itu benar-benar fisik suci Natal Yin Yin? Apakah kamu sebaik itu?" Dia telah melawan Lin Yun beberapa kali, dan tahu betapa liciknya Lin Yun. Lin Yun hanya membalas dengan senyuman. "Hehe, setidaknya kau menepati janjimu kali ini. Aku adalah orang yang menepati janjiku, dan aku akan memberitahumu petunjuk dari bunga udumbara." Leluhur Gagak Darah tersenyum dan ingin menjangkau Bai Qingyu. Ini membuat Bai Qingyu takut untuk menutup matanya, dan kakinya mulai bergetar. Tapi Lin Yun merespon lebih cepat dan memegang pergelangan tangan leluhur Gagak Darah. Dia berkata, "Kamu hanya diizinkan untuk melihatnya. Tidak boleh menyentuh." Leluhur Gagak Darah menjadi sangat marah dan memelototi Lin Yun, "Kau menipuku." "Tidak, aku di sini untuk membunuhmu," kata Lin Yun dengan acuh tak acuh. Saat rune naga mulai mengalir ke tangannya menjadi mirip dengan cakar naga sambil dengan kuat menggenggam pergelangan tangan leluhur Gagak Darah. Leluhur Gagak Darah mencoba meronta, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yun. Lin Yun mengeluarkan aura naga, yang membuat leluhur Gagak Darah merasa seperti sedang menghadapi naga dewa yang asli, bukan manusia. Leluhur Gagak Darah mencibir, "Hahaha, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak membiarkanmu menangkapku dengan sengaja?" Ketika dia selesai berbicara, dia meraih pergelangan tangan Lin Yun sebelum mengumpulkan aura sucinya ke tangan yang lain, ingin melakukan pukulan telapak tangan ke arah Lin Yun. Tapi saat dia bergerak, seluruh tanah tulang belulang ini diterangi oleh sinar pedang dan pedang pemakaman bunga melesat dari jarak 1000 mil jauhnya, mengincar punggung leluhur Gagak Darah dengan pedang astral. "Lepaskan." Wajah leluhur Gagak Darah berubah, dan dia meraung, "Kalau tidak, kita berdua akan mati bersama." "Jangan terlalu yakin tentang itu," kata Lin Yun. Anggrek neter yang sedang mekar. Anggrek neter mekar saat Bai Qingyu, yang ketakutan beberapa saat yang lalu, membuka matanya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di pupil matanya. Sebaliknya, pupil matanya dipenuhi dengan ketenangan, ketegasan, dan tekad.
Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Saat anggrek neter mekar, Bai Qingyu mencabut pedang air asap. Lengan leluhur Gagak Darah terputus saat darah memercik, dan Lin Yun membuang lengan yang patah itu. Setelah dia menghindari serangan yang datang, dia mengulurkan tangan dengan 5 jarinya, meraih pedang pemakaman bunga yang telah menembus jantung leluhur Gagak Darah sebelum meluncurkan serangannya dengan kecepatan yang lebih cepat. 12 bayangan terbang keluar darinya, mengelilingi leluhur Gagak Darah, masing-masing mengayunkan pedang. Setiap pedang akan meninggalkan lubang di tubuh leluhur Gagak Darah, membuat yang terakhir berteriak kesakitan, penglihatannya kabur oleh bayangan itu. Segudang pedang bersatu. Bayangan itu tumpang tindih, dan Lin Yun mengayunkan pedang, menggambar lingkaran di udara. Saat darah menyembur keluar dari leher leluhur Gagak Darah, dia menatap Lin Yun dengan ngeri. Dia bergumam, ini tidak mungkin. Aku jelas memiliki aura suci untuk melindungi diriku sendiri. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini menjadi begitu kuat hanya dalam 10 hari ganjil. Terlepas dari kultivasi atau niat pedang orang ini, peningkatannya telah mengejutkannya. Jika di masa lalu, pemuda itu tidak mungkin menimbulkan luka pada dirinya. Tapi pemuda itu berhasil mencapainya, yang tak terbayangkan. Dia tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi garis cahaya merah, terbang kembali ke alam kubur. Tapi dia menghantam dinding dan terlempar beberapa ratus meter ke belakang. Ketika leluhur Gagak Darah mengangkat kepalanya, dia melihat seekor kera naga kuno raksasa di jalannya. Kera naga. Sebelum leluhur Gagak Darah dapat menjawab, kera naga kuno mengirimnya terbang dengan sebuah tamparan. Matanya langsung memerah, dan leluhur Gagak Darah akhirnya kehilangan kesabaran. Dosa mulai muncul di dalam pupil emasnya saat racun hitam dengan energi mengerikan menyapu keluar darinya saat kekuatannya meningkat. Kalian semua akan mati. Tubuh leluhur Gagak Darah mulai menggeliat, dan aura yang dia pancarkan semakin menakutkan. Tak satu pun dari kita akan mati hari ini, kata Lin Yun. Sinar perak turun dari langit saat telapak tangan Lil Purple jatuh di dahi leluhur Gagak Darah saat yang terakhir hendak melakukan semacam teknik rahasia. Lil Purple terlihat bangga saat tanda merah dan emas di dahinya mulai bersinar. Dengan sebuah retakan, hubungan leluhur Gagak Darah dengan pemakaman telah terputus, dan tubuh leluhur Gagak Darah mulai mengerut seperti balon yang meletus. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh leluhur Gagak Darah untuk menjadi kurus kering, dan aura sucinya telah menghilang. Leluhur Gagak Darah memandang Lil Purple dengan ngeri karena jalan sucinya terputus dengan telapak tangan. Dia bertanya, siapa kau? Mengapa kultivasi alam suci kuasiku hilang? Dengar baik-baik, aku adalah permaisuri pembantai surgawi tertinggi klan Phoenix dari 4 laut, 8 barak, 36 surga, dan 72 bumi. Lil Purple melayang di udara saat rambut peraknya tergerai dengan rune yang bersinar di dahinya. Itu sakit. Mata Bai Qingyu bersinar dengan kemegahan saat dia menatap Lil Purple. Leluhur Gagak Darah tercengang saat mendengar perkenalan Lil Purple. Dia mencoba melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak punya tempat untuk lari. Yang terpenting, kultivasinya di alam suci semu hilang, yang membuatnya putus asa. Dia menatap Lil Purple dengan tatapan kesal sebelum dia meraung, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi tentang bunga udumbara dariku. Seekor burung kecil sepertimu berani bertindak sombong seperti itu di depanku. Apa kau percaya kalau aku tidak punya 100 cara untuk membuatmu berbicara? Lil Purple menjawab dengan jijik. Aku tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kau membunuhku, kata leluhur Gagak Darah dengan dingin. Dia bahkan tidak takut mati sekarang, jadi apa yang harus dia takutkan? Masih mencoba untuk keras kepala. Aku akan membiarkanmu mengalaminya, kalau begitu. Lil Purple berbalik untuk melihat Lin Yun dan berkata, rawat lukanya. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia muncul, mengedarkan tulang naga biru dan menyuntikkan energi dari tulang naga suci ke dalam tubuh leluhur Gagak Darah. Tapi ketika energi itu disuntikkan ke dalam tubuhnya, dosa-dosa dalam tubuhnya mulai bereaksi dengan keras dan mengamuk di dalam tubuhnya, menyebabkan leluhur Gagak Darah menjerit kesakitan. Dia bahkan tidak bertahan selama 15 menit sebelum memohon, tolong maafkan saya. Aku akan berbicara. Tolong ampuni saya. N. Bab 2012 turunlah. Setelah leluhur Gagak Darah selesai berbicara, Lil Purple berkata, beri dia pengobatan lagi dan lihat apakah dia berbohong kali ini. Leluhur Gagak Darah menyipitkan matanya dan dengan cepat berkata, aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku berbohong tadi. Hanya saja, jangan mendekatiku. Tapi Lin Yun mengabaikan permintaan belas kasihan leluhur Gagak Darah dan memberinya perlakuan lain.
Setelah itu, leluhur Gagak Darah akhirnya bersikap baik dan menceritakan semua yang dia ketahui tentang bunga Udumbara. Ternyata ada sebuah altar purba di dalam hutan ini, dan bunga Udumbara ada di atasnya. Tapi itu adalah alam rahasia. Hanya Gagak Darah yang tahu di mana letaknya. Bunuh aku, kata leluhur Gagak Darah, memohon untuk mati. Kakak Ye, biarkan aku yang melakukannya. Bai Qingyu berbicara tepat ketika Lin Yun hendak bergerak. Ketika Lin Yun melihat tekad di matanya, dia mengangguk dan mundur beberapa langkah. Bai Qingyu telah banyak berubah. Dia telah bermain-main dengan menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan. Jika itu di masa lalu, Bai Qingyu pasti akan ketakutan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya. Tapi dia melakukannya kali ini, dan dia melakukannya dengan indah. Bai Qingyu memotong leluhur Gagak Darah menjadi dua dengan pedang Stalewaternya tanpa ragu-ragu, dan tubuh leluhur Gagak Darah mulai hancur menjadi abu, meninggalkan manik-manik emas. Ketika Lin Yun meraih manik emas itu, Bai Qingyu jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Lil Purple bertanya, murid, ada apa denganmu? Guru, saya baik-baik saja. Bai Qingyu dibantu kembali berdiri, dan dia tersenyum. Dia kemudian menatap Lin Yun dan bertanya, Kakak Ye, apakah para kultivator benar-benar harus membunuh? Ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Sudah biasa baginya untuk menggertak orang lain sebagai putri klan Bai, tapi dia belum pernah mengambil nyawa orang lain sebelumnya. Kita tidak bisa bersikap lunak di jalan kultivasi. Jika pembunuhan tidak bisa dihindari, biarkan darah dan tulang menempa jalan menuju puncak, kata Lin Yun dengan santai, setelah melewati fase itu. Dia melayang di udara saat niat pedangnya mulai membakar tulang-tulang di sekitarnya, memberi penghormatan kepada orang mati. Sambil melihat kobaran api dan Lin Yun, Bai Qingyu dikejutkan oleh pemandangan ini. Begitu api semakin membesar, kelompok itu keluar. Ini, kamu bisa memilikinya. Lin Yun menyerahkan manik emas itu kepada Bai Qingyu, dan dia melanjutkan, aku sudah memilikinya. Jadi kamu bisa memilikinya. Dia tidak mengizinkan Bai Qingyu untuk menanyainya, dan sikapnya membuat yang terakhir merasa agak tidak nyaman. Tapi Bai Qingyu masih menerima manik emas itu dengan wajah memerah. Dia mengintip Ye Qingtian dan senang karena Ye Qingtian mengkhawatirkannya. Tapi pemandangan ini membuat Lil Purple menanamkan tangannya di pinggangnya dan menatap Lin Yun dengan tidak senang. Kakak Ye, apakah kita akan pergi ke altar sekarang? Bai Qingyu bertanya. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin menyempurnakan manik-manik itu terlebih dahulu dan melihat apakah aku bisa mencapai transformasi ke-8 dari tahap nirwana. Sedangkan untukmu, cobalah untuk mencapai transformasi ke-8 dari tahap nirwana, kata Lin Yun. Oke, Bai Qingyu mengangguk dan menatap Ye Qingtian dengan hormat. Apa yang terjadi sebelumnya masih merupakan pukulan besar baginya, untuk membunuh binatang iblis Sein setengah langkah. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Mungkin karena kepercayaannya pada Ye Qingtian, atau mungkin dia punya alasan untuk tidak kalah yang memungkinkannya membuat keputusan yang tepat di saat-saat kritis. Di penginapan rumah pohon di luar pegunungan-pegunungan pemakaman dewa, banyak kultivator sedang mendiskusikan pertarungan bunga darah ilahi baru-baru ini. 6 tanah suci dan ratusan kultivator, tapi aku tidak menyangka Sekte Dao Surgawi akan mendapatkan bunga darah ilahi. Gadis mendalam dari Sekte Dao Surgawi cukup kuat untuk memblokir 9 ahli kultus Ming dan Sekte Api Surgawi sendirian. Seperti yang diharapkan dari murid suci Agung Debu yang tenang. Tapi Nangong Fuye adalah yang tak terduga. Dia benar-benar layak menduduki peringkat ke-9 dalam peringkat raja, merebut bunga darah ilahi di tengah kekacauan dan menyerbu keluar. Peringkat raja harus diatur ulang setelah pertempuran ini. Catatan naga biru akan segera muncul, dan para jenius di peringkat raja tampak jauh lebih kuat. Diskusi di sekitarnya terfokus pada bunga darah ilahi. Bunga darah ilahi langka, dan itu bisa menggantikan buah darah ilahi sampai batas tertentu. Itu adalah harta yang diimpikan oleh para suci untuk didapatkan. 50 teratas di peringkat raja secara praktis semuanya ditarik oleh bunga darah ilahi, dan mereka yang menyaksikan pertempuran itu terkejut. Hehe, kakak senior Nangong, semua orang memujimu. Wang Muyan tersenyum sambil duduk di meja di lantai 2 penginapan sambil menuangkan anggur untuk seorang pemuda berpakaian ungu. Selain mereka ada Xin Yan, Wang Yue, Chen Zong, dan murid-murid suci Sekte Dao Surgawi lainnya. Di kursi di dekatnya juga ada murid-murid suci Sekte Dao Surgawi. Nangong Fuye, yang dibicarakan semua orang, adalah seorang pemuda tampan, dan dia adalah murid orang suci dari Istana Yin Surgawi, peringkat ke-9 di peringkat raja. Xin Yan diam-diam meminum anggurnya di sampingnya sementara Chen Zong dan Wang Yue waspada.
Ini karena para ahli dari 5 tanah suci lainnya berada di luar penginapan. Nangong Fuye mendorong Wang Muyan menjauh dan berkata, "Muyan, ada orang-orang dari tanah suci lain di sini, dan tidak pantas bagi kita untuk minum." Itu benar. Mari kita tunggu saja sesepuh sekte datang dan menjemput kita, kata Wang Yue. Dia berhati-hati, gugup, dan gelisah. Merebut bunga darah ilahi adalah hal yang penting, dan mengantarkannya kembali ke sekte adalah hal yang lain. Pada tingkat tertentu, mengembalikannya ke sekte lebih berbahaya. Wang Yue bahkan mencurigai bahwa murid-murid suci dari tanah suci lainnya dengan sengaja membiarkan sekte Dao Surgawi merebut bunga darah ilahi. Wang Muyan tersenyum, apa yang harus kita takutkan dengan kakak senior Nangong di sini? Mereka bukan apa-apa. Kakak senior, ayo minum. Wang Muyan membungkuk. Ini segera menempatkan Nangong Fuye dalam posisi yang sulit, dan dia hanya bisa minum. Melihat ini, Wang Muyan mengangkat kepalanya dan menuangkan secangkir lagi untuknya, kakak senior benar-benar mengesankan. Kemarilah dan minum lagi. Suaranya menyihir, menarik perhatian para kultivator lainnya. Banyak kultivator iblis bahkan memiliki nafsu yang membara di dalam pupil mata mereka. Wanita itu benar-benar menyihir. Aku benar-benar ingin bersenang-senang dengannya. Haha, wanita itu bukanlah orang yang bisa diprovokasi oleh orang sepertimu. Dia adalah gadis suci Yin Surgawi. Dia adalah gadis suci Yin Surgawi. Kultivasinya sepertinya tidak mengesankan. Dia hanya berada di transformasi keempat dari tahap nirwana. Para kultivator di sekitarnya berbisik, tetapi tatapan mereka tidak pernah berpaling dari Wang Muyan. Kehati-hatian Nangong Fuye berkurang setelah minum anggur dan mendengar sanjungan Wang Muyan. Ini membuatnya merasa sedikit melayang, yang membuat Wang Yue dan Chen Zong menggelengkan kepala. Gadis Miao Yin yang dalam, bukankah seharusnya kamu bersulang untuk kakak senior Nangong karena dia telah menyelamatkanmu? Wang Muyan berbalik untuk melihat ke arah Xin Yan. Wajah Xin Yan berubah, dan pupil matanya bersinar dengan ketidaksenangan. Bahkan jika Nangong Fuye tidak membantunya, dia yakin bisa lolos. Jadi dia sama sekali tidak membutuhkan Nangong Fuye untuk menyelamatkannya. Wang Yue dengan cepat berkata, "Muyan, tempat ini tidak aman. Jadi tetaplah merendah." Tapi Wang Muyan sepertinya tidak peduli, dan dia tersenyum, siapa di sini yang tidak tahu bahwa kita telah mendapatkan bunga darah dewa? Belum lagi kakak senior Nangong ada di sini bersama kita, jadi mengapa kita harus takut? Semua orang di sini hanyalah badut, dan kakak senior Nangong dapat dengan mudah melumat mereka sampai mati dengan satu jari. Nangong Fuye tersenyum ketika mendengar itu dan meminum secangkir anggur lagi. Para kultivator di sekitarnya tidak senang, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena Nangong Fuye berada di peringkat ke-9 di peringkat raja. Badut. Sejak kapan murid-murid sekte Dao Surgawi begitu membengkak? Sebuah suara dingin bergema. Suara itu datang dari sekitarnya, dan tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya. Siapa itu? Nangong Fuye meraung, meletakkan cangkirnya. Aku. Sebuah suara bergema. Ketika semua orang menoleh, mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam sedang melihat ke arah kelompok sekte Dao Surgawi. Setelah melihat orang ini, semua orang menjadi gugup, dengan wajah mereka berubah, termasuk pihak sekte Dao Surgawi. Nangong Fuye juga terkejut, dengan sedikit ketakutan di pupil matanya. Nangong Fuye, bukankah kamu benar-benar sombong tadi? Turunlah. Aku duduk di sini, jadi biarkan aku melihat bagaimana kamu akan membunuhku. Pemuda berpakaian hitam itu menepuk-nepuk telapak tangannya di atas meja. Raungannya membuat hati semua orang bergetar, dan mereka dengan cepat memegang dada mereka. Wajah Nangong Fuye juga menjadi jelek saat mendengar perkataan pemuda berpakaian hitam itu. Bab 2013 Sombong 1. Temperamen pemuda berpakaian hitam itu membuat semua orang gugup, dan tidak ada yang berani berbicara. Beberapa tidak tahu siapa pemuda berpakaian hitam itu atau mengapa dia berani menghina sekte Dao Surgawi. Tetapi wajah mereka berubah ketika mereka melihat penampilannya, dan mereka tidak berani meninggikan suara. Ini karena pemuda berpakaian hitam itu adalah Jin Xuanyi, peringkat pertama di peringkat raja. Wajah para murid suci sekte Dao Surgawi berubah saat mereka dengan gugup menghunus senjata mereka. Sudut bibir Nangong Fuye bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi gelap. Dia tidak lagi memiliki penampilan sombong sebelumnya di depan Jin Xuanyi. Kudengar Jin Xuanyi begitu kuat sehingga bahkan orang suci semu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia juga terkenal kejam. Siapapun yang menarik perhatiannya akan mati. Nangong Fuye sedikit terlalu sombong sebelumnya. Dia mungkin berada di urutan ke-9 dalam peringkat raja, tapi ada perbedaan besar antara dia dan Jin Xuanyi. Jin Xuanyi jelas ada di sini untuk mendapatkan bunga darah dewa.
Jadi tidak masalah jika Nangong Fuye sombong atau tidak. Diskusi bergema di dalam penginapan rumah pohon saat semua orang mulai merenung. Mereka merasa bahwa mungkin ada perubahan pada pemilik bunga darah ilahi. Wang Yue adalah orang pertama yang sadar. Dia melihat sekeliling, dan para murid suci di sekitarnya segera memahami niatnya. Mereka tidak bisa membiarkan Nangong Fuye melawan Jin Suanyi seperti itu, jadi mereka harus menyelidiki kekuatan Jin Suanyi terlebih dahulu. Jadi bagaimana jika kamu Jin Suanyi? Kamu tidak dalam posisi untuk bertindak dengan kurang ajar seperti itu di depan sekte Dao Surgawi saya. 4 murid suci terbang keluar, menyerbu pria berpakaian hitam itu. Mereka bukan murid suci tetapi murid suci yang mencapai transformasi ke-9 dari tahap nirwana dan dapat dianggap jenius di dalam kehancuran timur. Mereka ingin menyelidiki kekuatan Jin Suanyi setelah melihat bahwa Nangong Fuye ditempatkan dalam posisi yang sulit. Apakah tidak ada orang lain di sekte Dao Surgawi? Hanya beberapa dari kalian yang ingin menyelidiki kekuatanku. Jin Suanyi tidak beranjak dari meja tetapi hanya mendorong telapak tangannya ke depan. Petir berkumpul di telapak tangannya, membentuk 4 ular berbisa ungu yang menyerang. Ular-ular berbisa itu dengan mudah menembus aura nirwana di sekitar keempat murid itu dan menggigit sepotong besar daging mereka. Ketika keempat murid itu jatuh ke tanah, mereka menjerit kesakitan. Tapi itu tidak berakhir di situ. Ular-ular berbisa itu dengan cepat berlari, mengejar murid-murid yang suci itu. Seluruh aula seketika menjadi hening, dengan semua orang ketakutan dengan pemandangan ini. Xin Yan adalah orang pertama yang sadar dan bergerak. 4 pita terbang keluar dan membawa keempat murid itu kembali. Ketika mereka dibawa kembali, dia melihat keempat murid itu berlumuran darah. Luka-luka mereka begitu dalam sehingga tulang-tulang dan organ-organ dalam mereka dapat terlihat, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Biarkan aku melihat mereka. Wang Yue dengan cepat melangkah maju, karena dia memiliki life intent. Dia dengan cepat memeriksa luka mereka sementara kultivator lain di dalam penginapan rumah pohon tercengang. Sial, kelas berapa intensi petirnya? Keempat ular berbisa itu telah mengkristal. Seberapa menakutkankah pencapaiannya dalam halilintar? Ini bukan hanya intensi petir. Ini terlalu aneh karena ular-ular berbisa itu tampak hidup. Saya mendengar bahwa Jin Suanyi pernah menerima kesempatan dan warisan kuno. Semua orang takut konyol dengan kekuatan Jin Suanyi, dan mereka tahu keempat murid itu akan mati jika Jin Suanyi tidak menahan diri. Nangong Fuye, bukankah kamu sombong tadi? Ayo turun. Jin Suanyi tersenyum. Pada saat itu, Nangong Fuye telah benar-benar sadar, dan dia tahu ini bukan saat yang tepat untuk bertarung karena orang-orang dari tanah suci lainnya sedang menonton. Dia harus menstabilkan Jin Suanyi dan melindungi bunga darah dewa. Kamu pikir kamu siapa, ingin Nangong Fuye berurusan denganmu? Aku bisa dengan mudah menghadapimu. Wang Muyan tampak sangat marah saat dia menyerang dengan pedangnya. Adik perempuan Muyan. Nangong Fuye menjadi cemas saat melihat adegan ini. Jin Suanyi bukan orang yang suka memaksa, dan Wang Muyan terlalu impulsif. Keempat ular berbisa itu berlari, 2 melingkari Wang Muyan untuk melumpuhkannya. Ular berbisa itu seperti gulungan yang hampir merusak tulangnya, dan Wang Muyan bahkan mengalami kesulitan bernapas. Melihat Nangong Fuye kesakitan, dia berkata, "Kakak senior, selamatkan aku." 2 ular berbisa yang tersisa ada di kedua sisinya, ingin menggigitnya. Ketika dia melihat pemandangan ini, Nangong Fuye kehilangan ketenangannya dan berlari keluar. Dia kuat dan dengan mudah memotong kedua ular berbisa itu menjadi 2 dengan sebuah tebasan, membuat mata semua orang berbinar. Tapi sebelum dia bisa menyelamatkan Wang Muyan, sebuah telapak tangan mendarat di dadanya, dan dia terlempar seperti bola meriam, menghancurkan semua meja yang dilewatinya berkeping-keping. Kakak senior Nangong. Wajah semua orang berubah. Ketika Wang Yue melangkah maju untuk memeriksa luka Nangong Fuye, dia melihat bahwa semua tulang rusuk Nangong Fuye patah, dan bahkan jantungnya pun rusak. Dia pingsan dengan kekuatan hidupnya yang secara bertahap terkuras. Hal ini segera membuat Wang Yue panik saat dia dengan cepat mengedarkan life intent untuk menarik Nangong Fuye kembali dari ambang kematian. Tapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika Nangong Fuye ingin pulih sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Sementara itu, Xin Yan jatuh ke dalam pikiran yang dalam karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu betapa kuatnya Nangong Fuye. Bahkan jika dia tidak bisa menyaingi Jin Suanyi, dia tidak boleh kalah dengan mudah. Tapi hatinya tidak stabil karena dia terburu-buru untuk menyelamatkan Wang Muyan sebelumnya, dan Jin Suanyi sepertinya sudah menduga bahwa Nangong Fuye akan menyerang. Nangong Fuye telah kehilangan kesadaran, dan Wang Muyan berada di tangan Jin Suanyi. Dengan itu,
Sekte Dao Surgawi berada di bawah belas kasihan Jin Xuanyi. Xin Yan mempertahankan ketenangannya dan berkata, Jin Xuanyi, apa yang kamu inginkan? Wang Muyan adalah keturunan klan Wang dan gadis suci Sekte Dao Surgawi kita. Jika Anda menyentuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Jin Xuanyi dengan tenang meminum araknya dan tersenyum, bukankah dia baik-baik saja? Jangan khawatir tentang itu. Saya secara alami tahu siapa yang bisa disentuh dan siapa yang tidak karena saya masih hidup meskipun saya sangat sombong. Bukankah sampah itu juga masih hidup? Xin Yan segera menebak niat Jin Xuanyi, dan wajahnya tenggelam. Baiklah. Kita semua adalah orang pintar, dan aku tidak datang untuk sampah itu. Siapa yang memiliki bunga darah ilahi? Serahkan, dan aku akan pergi. Jika tidak, Jin Xuanyi tersenyum bejat, aku hanya bisa membawa gadis suci Yin Surgawi bersamaku. Ngomong-ngomong, aku belum pernah mencicipi gadis suci sebelumnya. Kamu bajingan. Turunkan gadis suci itu. Murid-murid suci dari Sekte Dao Surgawi sangat marah, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Bagaimanapun, mereka baru saja menyaksikan apa yang terjadi pada Nangong Fuye. Jangan repot-repot berjuang. Semakin kamu meronta, semakin erat mereka akan melilitmu. Jin Xuanyi melambaikan tangannya dan mengendalikan ular berbisa untuk membawa Wang Muyan. Lepaskan dia, kata Xin Yan. Jin Xuanyi tersenyum, melambaikan tangannya, dan ular-ular berbisa itu kembali ke tubuhnya. Ketika Wang Muyan jatuh ke tanah, sebuah pita melilit pinggangnya dan menariknya. Jin Xuanyi hanya tersenyum dan meminum araknya sambil menatap Xin Yan. Bab 2014 Sombong 2. Ambillah. Xin Yan mengertakkan gigi dan menyerahkan bunga darah dewa. Ini adalah bunga merah tua yang mempesona, memancarkan cahaya menyihir yang langsung memikat semua orang. Jin Xuanyi dengan cepat menyimpan bunga darah ilahi dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari gadis mendalam Miao Yin, hahaha. Jin Xuanyi tertawa dan pergi setelah meneguk anggur di cangkirnya. Tapi Xin Yan melayang di udara dengan pita ungu di sekelilingnya. Dia dengan dingin berkata, saya hanya mengatakan saya akan menyerahkan bunga darah ilahi kepada Anda, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya mengizinkan Anda untuk pergi. Kamu ingin menghentikanku? Jin Xuanyi menyipitkan matanya. Dia dengan santai tersenyum, sejujurnya, aku tidak ingin melawanmu karena nama tuanmu yang terkenal bahkan lebih menakutkan daripada Sekte Dao Surgawi. Kakak senior Miao Yin, jangan lawan dia, kata Wang Yue. Ada yang aneh dengan dia, dan kamu mungkin bukan lawannya. Wang Muyan berkata dengan rasa takut yang tersisa, wajahnya pucat. Pada saat ini, beberapa aura kuat menyapu keluar dari penginapan rumah pohon. Ada petir bergemuruh, tangisan burung phoenix, rune suci, dan berbagai fenomena. Ini karena para pemimpin dari 5 tanah suci berdiri dan mengunci Jin Xuanyi. Pada saat ini, semua orang menemukan bahwa 6 tanah suci telah lama berkumpul di sini. Jadi bahkan tanpa Jin Xuanyi, tidak akan mudah bagi pihak Sekte Dao Surgawi untuk pergi. Jin Xuanyi, kamu ingin pergi dengan bunga darah ilahi. Bukankah kamu meremehkan kami, 6 tanah suci? Bahkan jika Anda berada di urutan pertama dalam peringkat raja, siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk melakukannya? Kami telah lama memberitahu sekte kami, dan tidak akan butuh waktu lama bagi sesepuh suci sekte kami untuk datang dan menjemput kami. Bahkan jika kamu bisa meninggalkan penginapan rumah pohon, kamu tidak akan bisa meninggalkan hutan pemakaman dewa. Suara-suara dingin muncul. Mereka semua berada di peringkat 10 besar peringkat raja. Tapi Jin Xuanyi memiliki senyum tak kenal takut, ada apa? Jangan bilang 6 tanah suci telah jatuh, jadi kalian harus bergabung. Saya tidak percaya bahwa para ahli alam suci akan bergerak melawan junior seperti saya. Bahkan jika aku mati, reputasi para ahli alam suci itu bisa menjadi busuk. Jin Xuanyi tidak kenal takut dan sombong. Dia tidak kenal takut saat dia menghadapi 6 tanah suci, dan ini membuat semua orang terkejut. Kalau begitu, kamu bisa mencoba meninggalkan penginapan rumah pohon. Seorang murid suci berkata, menatap Jin Xuanyi. Bahkan jika mereka harus mengeroyok Jin Xuanyi, mereka tidak akan mengizinkannya pergi dengan bunga darah ilahi. Wajah Jin Xuanyi menjadi gelap, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Dia mengejek, saya tidak pernah menyangka bahwa tanah suci akan jatuh sejauh ini. Saya bertekad untuk mendapatkan bunga darah ilahi. Aku akan tinggal di 6 kota suci selama sebulan dan memberikan bunga darah ilahi kepada siapapun yang bisa mengalahkanku di 6 arena suci. Jangan bilang 6 tanah suci takut padaku, Jin Xuanyi. Hahaha. Aku akan pergi sekarang, jadi biarkan aku melihat siapa yang berani melancarkan serangan diam-diam padaku.
Saat Jin Xuanyi tertawa, dia mengambil sebotol anggur dan dengan terang-terangan meninggalkan penginapan rumah pohon. 6 tanah suci dikejutkan olehnya, tetapi tidak ada yang berani bergerak melawan Jin Xuanyi. Kejar dia dan lihat apakah dia pergi ke 6 kota suci. Wajah 5 murid tanah suci berubah, dan dengan cepat mengejar Jin Xuanyi. Beberapa waktu kemudian, keributan meledak dari penginapan rumah pohon. Seperti yang diharapkan dari Jin Xuanyi, dia benar-benar kuat. Tidak masalah jika dia kuat, tapi tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal sikap. Tak satu pun dari 6 tanah suci yang berani mengeluarkan kentut di hadapannya. Haha, ada pertunjukan yang harus ditonton sekarang. Jin Xuanyi pantas mendapatkan reputasinya untuk menduduki peringkat pertama di peringkat raja. Saya tidak berpikir tujuan Jin Xuanyi adalah bunga darah dewa. Dia mungkin sedang menunggu saat ini, alih-alih memasuki alam suci semu. Dia ingin menggunakan kejeniusan 6 tanah suci untuk memupuk sikapnya yang tak terkalahkan. Dia bertekad untuk muncul di catatan naga biru ketika dia memasuki alam suci semu. Kemungkinan besar itu yang terjadi. Jin Xuanyi benar-benar sekuat yang dikabarkan untuk menekan 6 tanah suci. Wajah para kultivator di dalam penginapan rumah pohon memerah karena kegembiraan. Penampilan Jin Xuanyi hari ini membuat semua orang Siulian yang mengembara mengaguminya. Bagaimanapun, murid 6 tanah suci terkenal dengan kekuatan mereka dan dapat dengan mudah menekan kultivator pengembara seperti mereka. Ini juga mengapa mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketika Wang Muyan mengejek mereka sebelumnya. Tapi Jin Xuanyi dengan mudah menekan 6 tanah suci, bermain-main dengan mereka di tangannya, belum lagi dia sombong dan sombong. Kakak senior Xin Yan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Zong bertanya dengan wajah jelek. Sekte Dao Surgawi pasti menderita paling banyak keluhan selama kejadian ini daripada 6 tanah suci lainnya. Mereka bangga sebagai murid dari Sekte Dao Surgawi, tetapi mereka menderita pukulan besar hari ini. Wajah Xin Yan berubah karena semuanya terjadi terlalu cepat. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi dia tidak tahu di mana masalahnya, dan dia juga tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Saya bukan lawannya dengan kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya melawannya di arena. Kita tidak akan bisa mendapatkan bunga darah ilahi kembali, Xin Yan dengan tenang menganalisis. Belum lagi kakak senior Nangong terluka. Semua orang terdiam karena apa yang dikatakan Xin Yan adalah kebenaran. Jin Xuanyi terlalu kuat, dan dia terlalu tak terduga. Mereka benar-benar tidak dapat menemukan kata untuk menggambarkan Jin Xuanyi. Saya tahu seseorang yang bisa merebut kembali bunga darah dewa. Wang Muyan tiba-tiba angkat bicara. Siapa itu? Semua orang dengan cepat menoleh untuk melihat Wang Muyan, termasuk Xin Yan. Ye Qingtian. Dia saat ini berada di dalam lembah pemakaman 1000 pemakaman. Wang Muyan berkata dengan serius. Semua orang pada awalnya dipenuhi dengan antisipasi, menunggu jawaban Wang Muyan. Tetapi ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka tenggelam. Ye Qingtian benar-benar tangguh, tetapi dia hanya berada di transformasi kelima dari tahap nirwana. Tak satu pun dari mereka mengira dia bisa masuk ke peringkat 100 teratas di peringkat raja. Dia mungkin bisa menekan Jin Xuanyi dalam 2 tahun lagi. Bagaimanapun, dia adalah seorang pendekar pedang jenius, dan kekuatannya akan berubah secara drastis ketika kultivasinya meningkat. Jadi tidak ada yang meremehkannya. Tetapi mereka tidak berpikir dia bisa memenangkan pertarungan melawan Jin Xuanyi dalam kultivasinya saat ini. Lupakan saja. Jika Ye Qingtian dibunuh oleh Jin Xuanyi, paman bela diri naga asal mungkin akan menjadi gila. Belum lagi dia tidak memiliki reputasi yang baik, dan semua orang mungkin akan mengejek kita jika dia pergi ke arena. Ya, gadis suci anggrek neter pergi karena dia, dan siapa yang tidak tahu bahwa dia. Setelah menyebutkan Ye Qingtian, murid-murid suci di sekitarnya segera memiliki pendapat yang sangat menentangnya. Kultivasinya terlalu rendah, dan tidak pantas baginya untuk terlibat dalam masalah ini, tolak Xin Yan. Tapi bagaimana jika dia menemukan bunga udumbara? Wang Muyan bertanya. Semua orang tertegun sejenak. Mereka tidak tahu mengapa Wang Muyan begitu peduli dengan Ye Qingtian. Kita tidak bisa menyerah selama masih ada kesempatan. Akulah penyebab masalah ini, jadi aku akan mencarinya di lembah pemakaman Myriad. Kami adalah kenalan, dan aku yakin dia akan membantuku. Wang Muyan memiliki rasa bersalah di wajahnya saat dia mendorong semua orang menjauh dan menghilang. Wang Yue terkejut saat melihat Wang Muyan pergi begitu cepat. Bukankah dia terluka? Kenapa dia bisa pergi begitu saja? Wajah Xin Yan juga berubah karena dia merasa ada yang tidak beres dengan Wang Muyan. Bab 2015 Otak.
Di dalam penginapan rumah pohon, wajah Xin Yan berubah, menatap Wang Muyan, yang pergi dengan rasa bersalah. Masalah ini hari ini telah berliku-liku, dan sekarang terkait dengan Ye Qingtian, yang tidak ada hubungannya dengan itu. Ini langsung membuat Xin Yan bertanya-tanya apa yang direncanakan Wang Muyan. Xin Yan sudah menyadari perilaku abnormal Wang Muyan, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Yang terpenting, dia masih tidak tahu apa yang coba dilakukan Wang Muyan. Bawa Nangong Fuye ke kota suci 6 terlebih dahulu untuk memeriksakan luka-lukanya dan menemukan cara untuk mengobatinya. Xin Yan mengingat kembali pikirannya dan menangani masalah yang mendesak terlebih dahulu. Jantung Nangong Fuye rusak, dan nyawanya masih tergantung pada seutas benang, meskipun Wang Yue telah menstabilkan lukanya. Bukankah sedikit berbahaya bagi gadis suci Yin Surgawi untuk pergi ke lembah pemakaman 1000 pemakaman sendirian? Wang Yue bertanya. Dia mengisyaratkan jika mereka harus menyuruh seseorang untuk mengikuti Wang Muyan dan melihat apa yang dia coba lakukan. Kenapa? Apakah kamu yakin bisa mengejarnya? Dan kamu yakin kamu akan baik-baik saja bahkan setelah mengejarnya? Kata Xin Yan. Jelas bukan ide yang bagus untuk mengirim seseorang mengejar Wang Muyan sekarang. Jika mereka menyuruh seseorang mengejar Wang Muyan, itu akan menjadi masalah jika mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Jadi itu cocok untuk membiarkan Wang Muyan pergi sendiri. Tapi Nangong Fuye terluka, dan Xin Yan menjadi pemimpin tim Sekte Dao Surgawi. Di dalam lembah pemakaman 1000 pemakaman, Lin Yun sedang duduk di atas panggung tinggi dengan tangan di atas lutut, membentuk segel yang berbeda. Sebuah manik-manik emas melayang di depan dadanya dengan cahaya merah yang bersinar dari manik-manik itu, menyelimuti lautan pedangnya. Seekor naga surgawi dan Phoenix ilahi melingkar di sekelilingnya dengan cahaya bintang menyinari dahinya. Manik emas itu benar-benar luar biasa. 10 kali lebih kuat dari manik-manik lainnya, dan dosa-dosanya lebih halus. Tidak ada efek samping sama sekali. Lin Yun hampir selesai memurnikan manik emas dan hanya setengah langkah lagi untuk mencapai puncak transformasi ke-7 dari tahap nirwana. Adapun lautan pedangnya, itu telah mencapai ukuran yang menakutkan yang membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Lautan pedang yang sangat besar mencapai 6.000 kaki, dan bintang itu telah tumbuh dari ukuran pil menjadi cakram. Namun, jika dilihat dari jauh, proporsinya tidak berubah, dan masih terlihat sama. Hanya saja, bintang ini tampak lebih menyilaukan, seperti bintang yang sesungguhnya. Niat pedang Lin Yun telah meningkat, dan dia tidak jauh dari mencapai penguasaan yang lebih besar. Lebih tepatnya, dia membutuhkan transformasi kuantitatif. Mencapai transformasi ke-8 dari tahap nirwana lebih sulit dari yang dia bayangkan, dan fisik sucinya mengalami benturan terus-menerus. Dia terus terluka dan pulih. Lin Yun menahan rasa sakit yang luar biasa tapi tidak menyerah. Dia menahan rasa sakit dan tidak berani ceroboh. Seiring berjalannya waktu, darah mulai keluar dari pori-porinya. Darah akan mengering di pagi hari, dan akan ada luka baru di malam hari dengan darah yang mengalir keluar. Darah telah menyebar hingga radius beberapa meter tanpa dia sadari. Ketika Bai Qingyu membuka matanya dan melihat pemandangan ini, dia terkejut dan tidak bisa menahan rasa sakit hati untuk Ye Qingtian. Dia akhirnya tahu mengapa Ye Qingtian begitu kuat. Hanya keinginannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun, dan dia bisa merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa berkultivasi akan begitu menyakitkan. Ternyata Ye Qingtian bukanlah seorang jenius, dia telah menanggung rasa sakit saat berjalan keluar. Tuan, bukankah kakak Ye sedikit terlalu keras pada dirinya sendiri? Bai Qingyu bertanya. Lil Purple menghela nafas, ini bukan apa-apa. Dalam hal bakat, dia tidak bisa dibandingkan denganmu. Kamu harus mengerti bahwa dia tidak dilahirkan dengan fisik yang suci tetapi mendapatkannya kemudian. Kamu tidak bisa membayangkan apa yang telah dia derita setelah sampai sejauh ini. Apa? Bai Qingyu terkejut. Dia berasal dari klan bergengsi, dan seseorang setidaknya harus memiliki fisik spiritual kelas 9. Bahkan fisik orang suci tidak terlalu langka di klan. Klan suci kuno memiliki warisan dan sumber daya. Mereka dapat membantu murid-murid mereka mendapatkan tubuh suci, dan hanya mereka yang memiliki tubuh suci lahir yang dianggap jenius. Dia memiliki fisik suci Natal Yin tetapi tidak terlalu memikirkannya, dan inilah kehidupan. Anda biasanya tidak akan menghargai sesuatu yang sudah Anda miliki, tetapi Anda tidak tahu bahwa orang lain mungkin tidak dapat memperolehnya bahkan jika mereka menghabiskan 10 hingga 20 tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingtian bahkan tidak memiliki fisik spiritual. Bakat seperti itu menyedihkan bahkan di klan cabang, belum lagi klan utama.
Benar-benar tidak mudah bagi kakak Ye, kata Bai Qingyu dengan hormat. Dia sudah terbiasa, kata Lil Purple. Benarkah begitu? Bai Qingyu bergumam, dan dia duduk. Dia sekarang tahu mengapa Ye Qingtian begitu kuat, dan dia harus bekerja keras, atau dia akan melepaskannya. 5 hari kemudian, retakan halus muncul di manik emas di hadapan Lin Yun. Ketika manik-manik itu meledak, Lin Yun memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan fenomena di sekitarnya hancur. Lin Yun menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangan kanannya sebelum perlahan-lahan menekan tangannya ke bawah. Niat pedang dan aura nirwana yang mengamuk di dalam tubuhnya mulai melambat. Tapi tubuhnya masih bergetar, dengan retakan halus pada organ dalamnya dan 10 pulsa naga. Saat dia menghembuskan napas, dia cukup tenang tapi bergumam dengan rasa kasihan, aku gagal. Tahap nirwana memiliki 9 transformasi, dan kesulitan setiap transformasi akan meningkat, terutama 3 transformasi terakhir. Kesulitannya telah mencapai ketinggian yang berlebihan. Lin Yun sudah menduganya dan tidak berharap untuk berhasil dalam 1 kali percobaan. Manik emas itu terlalu kuat, yang memberinya kepercayaan diri yang kuat, tetapi dia masih gagal. Dia mengingat kembali dirinya sendiri dan memeriksa luka-lukanya. Luka-lukanya mungkin tampak menakutkan, tetapi tidak fatal dan tidak meninggalkan luka tersembunyi. Ini adalah kabar baik karena banyak orang yang terluka parah atau memiliki luka tersembunyi yang tertinggal ketika mereka gagal dalam terobosan mereka. Meskipun Lin Yun telah gagal, dia juga mendapat banyak manfaat darinya. Aura sucinya mencapai 600.000 helai, dan fondasinya semakin dalam. Kemudian lagi, ini juga berarti terobosan berikutnya akan lebih sulit. Bai Qingyu dan Lil Purple dengan cepat datang, menatap Lin Yun dengan tatapan khawatir. Bai Qingyu dengan gugup bertanya, kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja? Ketika dia selesai, dia mulai mencari kantong interspasialnya, menyebabkan Lin Yun dan Lil Purple menatapnya dengan rasa ingin tahu. Aku menemukannya. Bai Qingyu bersukacita saat dia mengeluarkan pil suci. Ini adalah pil pengembalian asal. Kakek saya memberikannya kepada saya dan menginstruksikan saya untuk menggunakannya jika saya gagal membuat terobosan. Tapi saya tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Pil Revert Origin dapat mengobati segala macam cedera jika seseorang gagal dalam membuat terobosan di tahap nirwana, mengembalikan kondisi fisik mereka ke kondisi sebelum mereka mencoba membuat terobosan. Ini adalah pil suci yang langka dan aneh. Lin Yun mengambilnya dan menelannya tanpa rasa khawatir. Pil itu seperti kerikil yang dilemparkan ke danau saat api menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mulai memancarkan cahaya suci, dan dia pulih dengan cepat. Pada saat Lin Yun membuka kembali matanya, dia telah pulih dari luka-lukanya. Tidak hanya itu, fisik dan kultivasinya telah disempurnakan lebih lanjut, dan ini sama dengan menjalani nirwana skala kecil. Ini benar-benar aneh. Lin Yun terkejut dan mengangkat kepalanya, terima kasih atas pil suci Anda. Baguslah kamu baik-baik saja sekarang. Bai Qingyu tersenyum. Dia merasa puas saat Ye Qingtian mengucapkan terima kasih. Ayo kita minum untuk merayakannya. Lin Yun mengeluarkan anggur yang sebelumnya diberikan kepadanya oleh Bai Qingyu. Apa yang kita rayakan? Bai Qingyu bertanya. Lin Yun tersenyum, selamat telah mencapai transformasi ke-9 puncak dari panggung nirwana. Promosi Bai Qingyu lebih mulus daripada dirinya. Ini mungkin bukan terobosan, tapi tidak mudah untuk mengambil langkah itu. Dia hanya membutuhkan kesempatan yang tepat untuk membuat terobosan di alam suci semu. Itu adalah pertanyaan lain untuk melihat apakah dia bisa berhasil. Oke, Bai Qingyu mengangguk. Lin Yun tersenyum dan menuangkan secangkir untuk semua orang, termasuk Lil Red. Beberapa cangkir kemudian, Bai Qingyu bertanya, kakak Ye, guru mengatakan kepada saya bahwa bakat Anda bahkan bukan fisik spiritual. Apakah itu benar? Kurang lebih. Lin Yun mengangguk. Dia tidak terlahir dengan fisik spiritual. Alasan mengapa dia memiliki fisik spiritual adalah berkat pil 7 lubang indah milik Su Xiao. Ini terlalu sulit dipercaya, kata Bai Qingyu. Lin Yun hanya tersenyum sambil meletakkan cangkirnya dan tersenyum, bakat hanya bisa menentukan seberapa cepat kamu bisa melaju, tapi tidak menentukan seberapa jauh kamu bisa melaju. Anda harus mengandalkan kerja keras dan kemauan Anda untuk melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Selain itu, menentang langit adalah hal yang harus dilakukan oleh pendekar pedang, dan tidak ada hubungannya dengan bakat. Itu adalah seorang pendekar pedang. Perjalananmu untuk menentang surga akan menjadi lebih berbahaya jika kamu memiliki bakat yang lebih kuat. Saat angin berhembus, semua orang menjadi tenang. Lin Yun berkata, mari kita pergi ke altar kuno setelah selesai minum. Saatnya kita mencari bunga udumbara.
Oke, kata Bai Qingyu dengan gembira. Mereka berempat sangat bersemangat untuk melihat seperti apa bunga udumbara yang legendaris itu. Seseorang datang. Seorang kenalan, kata Lil Purple sebelum dia menggendong Lil Red dan menghilang ke alam rahasia Ziyuan. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat sesosok tubuh berwarna ungu di hadapan mereka. Kakak senior Wang. Bai Qingyu pertama kali bersukacita sebelum dia terkejut. Orang yang datang ini adalah gadis suci Yin Surgawi, Wang Muyan. Yang terakhir melayang di udara dan menghindari pesona di seluruh sosoknya. Karena Wang Muyan memiliki hubungan yang cukup baik dengan Bai Qingyu, dia tersenyum pada yang terakhir sebelum menatap Lin Yun. Ye Qingtian, bagaimana kabarmu dalam menemukan bunga udumbara? Aku yakin itu tidak ada hubungannya denganmu, Lin Yun tersenyum. Melihat ini, Wang Muyan hanya bisa menoleh untuk melihat Bai Qingyu. Jika itu di masa lalu, Bai Qingyu pasti sudah mengungkapkan semuanya. Tapi dia menjadi pintar dan tersenyum. Kakak senior Wang, apa yang kamu lakukan di lembah pemakaman 1000 pemakaman? Bukankah kau bilang kau akan mengejar bunga darah dewa? Wang Muyan terkejut dengan jawaban itu. Dia terkejut bahwa Bai Qingyu benar-benar punya otak untuk sekali ini.